Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali di doa pagi GPDI Budi Mulia di hari yang baru yang Tuhan sudah jadikan untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita tundukkan kepala dan berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari yang sudah Tuhan jadikan buat kami. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang baru setiap pagi. Sebelum kami memulai aktivitas kami, biarlah kami dapat merenungkan firman Tuhan untuk menjadi pegangan dalam kami menjalani hari yang baru. Berbicara kepada kami dan kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita ke dalam Mazmur 90 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Puji Tuhan. Saudara, tanpa kita sadari, waktu cepat sekali berlalu, dan tanpa terasa kita sudah memasuki tahun ketiga pasca pandemi. Dan waktu benar-benar cepat sekali, saudara. Dengan waktu yang cepat berlalu, banyak juga orang tidak sadar, fisik semakin merosot, termasuk juga cara berpikir kita, kemampuan kita berpikir juga otomatis terpengaruh dengan fisik kita yang semakin merosot. Kita juga kadang tidak sadar bahwa semakin hari tubuh kita semakin bertambah tua. Dan dengan usia yang semakin bertambah tua, ada satu pertanyaan. Apakah yang kita selalu minta kepada Tuhan? Dengan usia kita yang terus lanjut, apakah yang selalu kita ajukan kepada Tuhan? Permintaan apa? Tentu saudara, permintaan kita kepada Tuhan adalah kesehatan. Kita seringkali meminta materi, kita meminta perlindungan, kita meminta kerukunan. Itu permintaan yang baik, saudara. Namun ada satu permintaan yang tidak boleh kita abaikan, yaitu permintaan supaya kita diajar oleh Tuhan untuk menghitung hari-hari kita, sehingga kita beroleh hati yang bijaksana. Seperti perikop yang kita baca barusan, saudara, ini adalah sebuah doa untuk menata kembali hidup kita. Ini adalah sebuah doa bagaimana kita menjalankan hidup kita. Kita menintrospeksi diri kita dan menilai diri kita sendiri. Saudara, suka atau tidak, hidup yang kita lalui suatu saat akan berhenti. Jam kehidupan yang kita lalui suatu hari akan berhenti. Sehingga kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengajar kita untuk menghitung hari-hari kita di dalam dunia ini. Mazmur 90 yang baru kita baca, saudara, itu ditulis oleh Musa sekitar 3.500 tahun yang lalu. Dan Mazmur ini adalah salah satu tulisan yang berbicara tentang bagaimana manusia mencari makna hidupnya di hadapan Tuhan. Bagaimana manusia mencari jati dirinya di hadapan Tuhan. Dan ini adalah doa Musa pada saat dia sudah sangat lanjut usia, sehingga apa yang dia catat dalam bagian ini merupakan kebijaksanaan yang tertinggi yang pernah Musa miliki. Karena dia dipimpin oleh Tuhan untuk menuliskan kebenaran firman Tuhan agar menjadi peringatan bagi setiap manusia untuk mulai menghitung hari-harinya, dan untuk meminta kepada Allah agar diajar, diberitahu gimana cara menghitung hari-hari tersebut dengan satu tujuan, agar kita beroleh hati yang bijaksana. Saudara terkasih, Bapak Ibu sekalian, tidak banyak orang yang menghitung hari-hari hidupnya di dunia ini. Kebanyakan manusia, termasuk saudara dan saya, itu pandai menghitung uang. Kita pandai menghitung betapa untungnya hari-hari yang kita jalanin. Kita pandai menghitung hal-hal yang baik yang sering kita alami. Tetapi apakah maksud dari Musa menulis ayat tersebut di atas?
Kenapa kita harus menghitung hari-hari kita di dunia ini? Pesan apa yang coba disampaikan oleh Musa melalui firman-Nya? Pagi hari ini saudara, ada dua hal yang menjadi pegangan kita dalam menjalani hari yang baru di hari ini saudara. Yang pertama, pesan dari Musa itu bermaksud untuk menyadari betapa sedikitnya hari-hari hidup manusia di dunia ini. Hidup manusia di dunia ini, pemazmur berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat, 80 tahun. Jadi saudara, artinya 70 tahun adalah masa hidup manusia, dan apabila sampai 80 tahun, itu merupakan kasih karunia. Apakah 70 tahun itu panjang atau pendek? Kita bisa melihatnya dari dua sisi. Kita harus membandingkan dengan apa? Kalau kita bandingkan umur manusia yang 70 tahun dengan umur binatang yang berusia 4 minggu, maka 70 tahun itu panjang. Tetapi kalau kita bandingkan umur manusia dengan binatang yang lain, contohnya kura-kura yang bisa mencapai 200 tahun, maka 70 tahun itu adalah usia yang pendek. Umur manusia akan selalu tampak pendek jikalau kita bandingkan dengan Allah yang kekal. Kita harus memiliki kesadaran saudara, dan kita harus sadar bahwa hidup kita di dunia ini adalah sementara, dan hidup kita itu singkat. Waktu kita terbatas. Angka 70 tahun yang dituliskan di Alkitab itu adalah sebuah batasan. Dan kalau kita bisa lebih dari 70 tahun menikmati hidup ini, maka seperti yang saya katakan, itu adalah bonus. Jika Allah memberikan kita umur 70 tahun, yang artinya sama dengan 26.000. Dan kalau kita melihat 26.000, itu jumlah yang besar. Tetapi sekali lagi saya dapat katakan bahwa usia tersebut adalah singkat dibandingkan dengan kekekalan yang kita akan nikmati bersama Tuhan. Saudara, di dalam Mazmur 90, lebih dari sekali Mazmur 90 mengatakan bahwa hidup kita adalah sangat singkat. Dalam pasal 3, di sana digambarkan bahwa manusia itu seperti debu. Kemudian di ayat 5, manusia itu seperti mimpi. Dan di ayat 5 juga pemazmur berkata, hidup manusia itu seperti rumput. Hidup manusia digambarkan bukan sebagai pohon, bukan seperti pohon beringin yang tumbuhnya agak lama, tetapi hidup manusia diumpamakan seperti rumput. Rumput mudah kita temui di mana-mana dan usianya sangat singkat. Alkitab mengatakan hidup manusia juga seperti bayang-bayang. Pada waktu matahari terbenam, bayang tersebut hilang. Oleh sebab itu saudara, hidup ini singkat, maka pergunakanlah hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Dan yang kedua yang Musa coba katakan kepada kita melalui ayat yang kita baca adalah menghitung hari. Itu berarti kita mengevaluasi atau menilai hidup yang sudah kita jalani selama ini. Saudara, pada saat kita menghitung umur kita, pada saat kita menyadari berapa usia kita, dan biasanya kita sadari pada waktu kita mulai ulang tahun, bukan hanya kita disadarkan betapa singkatnya hidup ini, tetapi melalui kita menghitung umur kita, kita juga dituntut untuk meresponinya. Ada sesuatu yang harus kita lakukan dengan kesementaraan dan singkatnya hidup kita ini. Jadi saudara, menghitung hari bukan hanya ngecek hari-hari kita di kalender, bukan hanya melihat di mana dan kapan kita berulang tahun, dan kemudian memikirkan bahwa sebentar lagi saya akan pergi meninggalkan hidup ini. Bukan seperti itu saudara. Tetapi hidup yang singkat ini itu dipakai oleh Tuhan supaya kita mengevaluasi dan menilai hidup kita yang sudah kita jalani selama ini, agar ke depan kita menjalaninya dengan lebih bermakna lagi. Saudara, apakah yang membuat hidup kita tidak bermakna? Apakah yang membuat hidup kita tidak ada harapan? Penyebabnya adalah dosa.
dan karena manusia hidup di bawah murka Allah, oleh karena dosa dan karena manusia hidup di bawah murka Allah, maka hidup manusia ini kadang-kadang menjemukkan. Kadang-kadang kita harus bekerja keras dan seringkali di dalam masalah. Tetapi firman Allah datang, dan firman Allah merupakan sebuah refleksi yang suram dari hidup manusia, dan bahkan di masa depan yang suram karena dosa, Tuhan datang untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Manusia bisa saja sadar akan singkatnya hidup dan adanya dosa dalam hidup mereka, tetapi manusia dapat meresponinya dengan cara yang berbeda. Orang bebal akan meresponinya dengan cara memuaskan dirinya untuk terus melakukan kesenangan, untuk terus melakukan dosa, karena dia menganggap bahwa sebentar lagi hidupnya akan berakhir. Mari kita bersenang-senang, berpesta pora. Tapi saudara, ini bukan langkah yang bijaksana, melainkan tindakan yang bebal, yang hanya akan membawa orang tersebut kepada kebinasaan yang kekal. Tetapi orang yang bijaksana, orang yang sadar bahwa hidupnya ada dalam dosa, adalah orang yang sadar akan kelemahan dirinya dan sadar bahwa hanya kemurahan Allah, hanya kasih karunia Allah yang dapat memampukan dia untuk mengatasi dan untuk keluar dari dosa tersebut. Saudara, pagi hari ini marilah kita jalanin hidup kita yang singkat ini dengan penuh bijaksana. Marilah kita mulai menyadari bahwa hidup yang kita jalanin itu adalah hidup yang diberikan oleh Tuhan. Dan apabila Tuhan sudah berkemurahan memberikan kita hidup, maka kita harus pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada satu lagu yang berkata, saudara, kemurahanmu itu lebih daripada hidup. Artinya apa, saudara? Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu nilainya lebih dari hidup kita sendiri. Kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan yang ditunjukkan di atas Golgota, itu nilainya lebih daripada hidup yang saat ini kita jalanin. Oleh sebab itu, jangan kita sia-siakan hidup kita. Pakailah hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Dan yang terbaik adalah menaruh hidup kita ke dalam tangan yang penuh kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami hidup di dalam Engkau, bahwa hidup yang kami miliki itu adalah untuk Engkau. Hidup yang kami miliki adalah untuk memuliakan dan melayani Tuhan. Mari Tuhan, ajar kami untuk menghitung hari-hari kami, supaya kami memiliki hati yang bijaksana, supaya kami bijaksana dalam menjalani hidup kami. Kami bijaksana dalam kami bertindak, supaya kami terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin umat-Mu dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan. Tuhan berkati, Tuhan buatnya menjadi berhasil. Untuk setiap kami yang saat ini berbeban berat, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau ringankan beban mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang penuh dengan masalah Tuhan berikan jalan keluar, yang membutuhkan pekerjaan, dalam nama Yesus Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Yang sudah bekerja, Tuhan juga tolong supaya kami dapat bekerja bukan untuk kami, tetapi untuk Tuhan. Sehingga pada waktu kami bekerja menghasilkan hasil yang baik, nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara.